Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Purwanti. Saya dari Pendidikan Jasmani kelas 2C, NPM 1921918083. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka dasar kurikulum 2013. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu hakikat kurikulum 2013. Jadi inti dari kurikulum 2013 itu ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 ini disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Ini bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melaksanakan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan pembelajaran 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan juga budaya. Nah, melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik. Yang selanjutnya, landasan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini dikembangkan berdasarkan landasan yuridis, landasan filosofis, landasan empirik, dan landasan teoritis. Landasan yuridis itu merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum. Landasan filosofis adalah landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia, apa yang akan dihasilkan kurikulum. Lalu landasan empirik memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Yang terakhir, landasan teoritik. Landasan teoritik ini memberikan dasar-dasar teoritik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan progres. Lalu poin yang ketiga yaitu prinsip kurikulum 2013. Agar kurikulum dapat berjalan dengan baik, maka semua unsur yang terlibat dalam dunia pendidikan harus menaati prinsip kurikulum 2013. Jadi prinsip inilah yang membedakan kurikulum 2013 dengan kurikulum yang lainnya. Prinsip kurikulum 2013 merupakan jawaban perubahan paradigma global. Nah, di sini ada 14 prinsip kurikulum 2013. Yang pertama, peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu. Yang kedua, peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar, lalu menggunakan pendekatan ilmiah. Yang keempat, berbasis kompetensi. Yang kelima, terpadu. Yang keenam, menekankan pada jawaban divergen yang memiliki kebenaran multidimensi. Yang selanjutnya, berbasis keterampilan aplikatif. Lalu, peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan antara hard skills dan soft skill. Lalu, yang ke-9, mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Yang ke-10, menerapkan nilai-nilai dengan memberikan keteladanan seperti kata Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, membangun kemauan, yaitu ing madyo mangun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dan proses pembelajaran atau tuturi handayani. Lalu yang ke-11, berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Lalu prinsip yang selanjutnya, pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Yang terakhir,
Suasana belajar itu harus menyenangkan dan menantang. Poin selanjutnya yaitu struktur kurikulum 2013. Struktur kurikulum 2013 menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran, dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan untuk kurikulum yang akan datang adalah sistem semester. Sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester. Yang terakhir adalah Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan atau SMP merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan juga global. Nah, Standar Nasional Pendidikan ini terdiri dari beberapa standar. Yang pertama, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses pendidikan, standar pendidikan dan tata kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.